Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh satu anugerah kita bisa berkumpul kembali untuk duduk diam, menenangkan hati, dan mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam perenungan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehidupan, keluarga, dan nafas yang masih Engkau percayakan pada kami. Terima kasih karena kami bisa kembali duduk di hadapan-Mu untuk belajar menjadi pribadi yang mencerminkan kasih-Mu, khususnya dalam membesarkan anak-anak yang Engkau titipkan pada kami. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah setiap kata yang kami dengar hari ini dapat menguatkan, mengingatkan, dan mengubah kami, agar kami bisa menjadi teladan kasih di tengah keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, membesarkan anak bukanlah perkara yang mudah. Terkadang kita dihadapkan pada amarah, kelelahan, dan kebingungan. Namun, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia memanggil kita bukan untuk hanya mengajarkan, tetapi juga untuk mengasihi. Mari kita buka bersama Efesus 6 ayat yang keempat, dan mari kita baca bersama-sama. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman ini mengajarkan kita prinsip penting, yaitu jangan mendidik dari amarah, namun dampingilah anak-anak kita dengan kasih yang bersumber dari hati Tuhan. Untuk memperkuat pesan ini, mari kita baca juga Kolose 3 ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Terkadang kita lupa bahwa anak-anak kita tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tapi juga merasakan bagaimana cara kita mengatakannya. Nada bicara kita, sikap wajah kita, bisa menguatkan atau justru melukai. Saya ingin membagikan sebuah kisah nyata. Seorang ibu muda bernama Lani suatu hari mendapati putranya membawa nilai ulangan yang sangat buruk. Wajah anak itu cemas dan penuh takut, karena ia tahu ini bukan pertama kalinya. Namun alih-alih marah, Lani duduk di samping anaknya, menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Nak, ibu tahu kamu kecewa, tapi nilai bukanlah segalanya. Ibu lebih peduli pada kejujuran dan usahamu. Ayo kita belajar bareng." Malam itu bukan sekedar pelajaran matematika yang diperbaiki, tapi juga rasa percaya yang membuat anak itu tahu bahwa kasih ibunya tak bergantung pada prestasinya. Itulah kekuatan kasih dalam mendidik. Kasih tidak membenarkan kesalahan, tapi kasih tahu cara mengangkat, bukan menghukum. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan kasih dalam membesarkan anak sehari-hari? Cobalah mulai dari hal-hal yang kecil. Di antaranya adalah berikan waktu, bukan hanya aturan, dan tegur dengan tenang, bukan dengan teriakan. Bangun dengan pelukan, bukan omelan, dan dukung dengan doa, bukan tuntutan. Terkadang anak kita tidak butuh solusi. Mereka hanya butuh tahu bahwa kita ada untuk mereka, bahwa mereka dicintai oleh kita, orang tuanya. Sekarang, mari kita renungkan dalam hati. Apakah saya sudah mendidik anak saya dengan kasih, atau hanya dengan aturan? Apakah tanpa sadar ada luka yang saya timbulkan? Maukah saya hari ini memulai lagi dengan kasih? Jika Tuhan sedang mengetuk hatimu hari ini, jangan tunggu lagi. Ucapkan maaf, peluk anakmu, atau cukup katakan, "Aku tetap sayang kamu." Saudara,
Tuhan memanggil kita untuk menjadi saluran kasih-Nya dalam keluarga. Bukan agar anak-anak hanya menjadi taat, tapi agar mereka melihat Kristus dalam cara kita mengasihi mereka. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Tuhan Yesus, ajari kami menjadi orang tua dan pribadi yang mencintai seperti Engkau. Lembutkan hati kami, ubahlah cara pandang kami, pulihkan hubungan kami dengan anak-anak yang mungkin retak, dan jadikan rumah kami tempat di mana kasih-Mu tinggal dan bertumbuh. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan bersama kami. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.